Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis komunikasi, khususnya komunikasi secara publik. Ada 4 jenis komunikasi secara publik yang butuh kita ketahui. Yang pertama yaitu public information. Satu bentuk komunikasi secara publik yang bertujuan adalah untuk memberikan informasi kepada audiens, kepada pendengar. Informasi ini bisa sesuatu yang sifatnya umum atau sesuatu yang sifatnya khusus untuk komunitas tertentu, kelompok tertentu. Ketika kita menyampaikan informasi, maka penekanannya adalah pada bagaimana pesan yang kita sampaikan itu diterima oleh audiens. Yang kedua adalah public education, yaitu sebuah proses mengkomunikasikan ide dan gagasan yang tujuannya itu lebih dari sekedar menginformasikan, yaitu untuk memberikan sebuah edukasi, pembelajaran. Nah, tentunya dalam konteks ini, informasi yang kita berikan, itu kita upayakan memberikan sebuah pengetahuan baru, memberikan sebuah keterampilan baru, memberikan sebuah pemahaman baru kepada orang lain, sehingga dari pengetahuan, ya, pemahaman dan keterampilan yang mereka miliki, ada sebuah perubahan yang terjadi. Nah, jadi dalam public education, konteksnya kita menyampaikan sebuah ide, gagasan, tidak hanya untuk sekedar menginformasikan, akan tetapi juga bertujuan untuk mengajarkan. Yang ketiga, yaitu jenis public persuasion, ya. Jenis komunikasi berupa public persuasion. Nah, dalam public persuasion ini, konteks komunikasi yang kita lakukan memiliki tujuan lebih tinggi dari sekedar menginformasikan, lebih dari sekedar mengedukasi, tetapi pada bagaimana kemudian hasil dari komunikasi ini adalah bisa mempersuasi, mempengaruhi, membujuk orang yang menjadi kawan bicara kita untuk kemudian mereka bertindak, bergerak, melakukan sesuatu yang kita harapkan dari sebuah komunikasi yang kita berikan. Nah, biasanya bentuk dari public persuasion ini, misalnya ada hal yang butuh Anda sosialisasikan, dan kemudian dari sosialisasi yang dilakukan, itu menggerakkan orang untuk bertindak. Sebagai contoh misalnya mungkin sosialisasi penggunaan masker, sosialisasi untuk gerakan cuci tangan, sosialisasi untuk senantiasa menjaga jarak. Nah, ini tidak hanya disampaikan dalam konteks menginformasikan, tidak hanya sekedar dalam konteks untuk mengajarkan, tapi ketika sudah masuk dalam bentuk public persuasion, maka penyampaian yang dilakukan itu harus bisa kemudian membujuk, menggerakkan orang untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Dan yang keempat, yaitu adalah public entertainment. Satu bentuk komunikasi di depan umum, di hadapan banyak orang, yang tujuannya adalah menghibur, memberikan sebuah pencerahan, atau bisa juga sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan untuk tujuan seperti misalnya menyenangkan hati banyak orang. Nah, public entertainment ini bisa misalnya ketika kita melihat seseorang memberikan sebuah lawakan ataupun melakukan sebuah stand up comedy. Bahkan termasuk juga misalnya mungkin ketika kita mendengarkan orang yang sedang memberikan sebuah motivasi, sebuah inspirasi ataupun mungkin ceramah tentang agama. Maka ini bisa kita kategorikan sebagai public entertainment. Nah, mengetahui dan memahami jenis-jenis dari public communication ini akan sangat membantu kita untuk saat sedang berhadapan dengan masyarakat, dengan audiens, dan kita butuh untuk berbicara di hadapan mereka,
kita akan bisa menentukan apakah yang akan saya lakukan ini adalah sebuah public information, sebuah public education, public persuasion, atau merupakan public entertainment. Demikian materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.